Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Bu buat semuanya ini Masya Allah. Masya Allah. Kenapa? Waktu di GT apa? JKT48. JKT48. Ada salawatan juga gak di sana? Belum. Dalam hati, Nanti dalam dia hati. kan baru hijrah. Dia baru Enggak, hijrah. maksudnya pernah nggak ada JKT. JKT. Ya Allah, susah amat sih Ada ngomongnya. salawatannya juga. Heeh. Dalam Enggak, hati. paling kalau misalnya lagi kegiatan Ramadan gini kan Iya. ada charity event Ah. kayak Oh, gitu. gitu. Ada paling Biasa berdoa salat apa bersama dibahas? gitu. Oh, doa bersama. Biasanya doa bersama. Iya. Mungkin nanti akan bikin ini single bersama dengan Ustadz Maulana. bisa loh ya kan? Janganlah. Jangan. saya. Jangan Saya ragu-ragu. Jangan pernah nawarin. Tidak ditawarin mau. Masya Allah. Ustadz makasih banyak jazakallah ya Silakan, Ustadz. silakan, Melody Wadi. makasih banyak Ustadz. Yes. Kafi makasih banyak. Jamaah. Oh, jamaah. Oke. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja Aduh. bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah apa Kak? Ahli ibadah tapi masuk neraka. Dengan bintang tamu yang menemani di studio ada Melody Melody. Laksani. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita ini Masya Allah luar Nah, biasa. tadi kita udah diingetin sama guru-guru kita di segmen Ah, ah. sebelumnya ya, bahwa tadi Abi udah ngingetin wanita itu harus minta izin selalu sama Harus. suami. Niatnya nggak hanya cuma minta izin, nggak cuma Even minta cuma ridho. mau ke toilet. Betul. Niatnya adalah untuk menyenangkan hati suami ini supaya Masya Allah Allah. ridho sama hidup kita. Sebentar. Dan juga Ustadz Maulana tadi udah ngingetin Kak, kalau Ah. perempuan biasanya masuk neraka kebanyakan karena mulut, kalau laki-laki karena pandangannya. Karena pandangannya. Jadi kalau laki-laki jagalah pandangan. Kak Fadli nunduk sekarang. Sekarang saya Ya, nunduk nunduk. terketabrak nih orang-orang. Ya ini Melody mau nanya, saya nggak Oke, lihat. Aku mau nanya oke. lagi Tuh, nih. Melody aku mau mau nanya. lagi nih. Apa sih, misalnya kan kita udah ngerasa kayak banyak ibadah, misalnya kayak sedekah, zakat, infak, sodakoh dan lain-lain. Tapi kayak masih ngerasa kurang aja gitu rezeki gitu kan. Apakah kita tuh termasuk dalam orangan yang kufur nikmat gak ya kalau kayak gitu? Oh Masya Allah. Kan takut Nih, ya. Ini bener, ini kita bener-bener coba nih banyak orang, bentar, ada yang panas nih orangnya. Sebentar Pak, itu balapan Mas Sarung. Saya- Pak, memang Pak, iya, begini. oh jangan. Jangan kira Oh, orang iya. pakai gamis itu pasti ada sarungnya di Oh dalam. gitu, iya, Enggak, iya, Ustadz iya. Kafi enggak. Saya enggak, Pakai sarung, enggak kan? saya enggak. Celana. Celana. Oh. Kalau Yaudah. saya harus pakai sarung. Ya udah jawab Oh, dulu ya pertanyaannya, udah, jangan pakai gini. sarung. Mohon maaf kepada semuanya, jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah. Apalagi berbicara tentang rezeki kan itu sudah diatur oleh Allah. Bener. Perihal seperti ini. Kenapa rezekiku, Kang aku rajin ibadah. Kenapa rezekiku? Berarti Anda yang pertama kurang bersyukur. Karena ada rezeki itu datang bersama dengan hidup. Ada rezeki datang bersama dengan kalau kita berusaha. Rezeki akan ditambahkan kalau dia bersyukur. Dan rezeki akan ditambahkan lagi kalau dia bertawakal. Jadi yang Amin. pertama karena kurang bersyukur. Benar, Dan bisa benar, jadi benar. dia mengingkari nikmat. Dia senantiasa mencari apa yang belum dia dapat. Padahal sudah banyak yang dia dapat. Ah, Ini benar. yang jadi masalah. Ini Ustaz, pelajaran banyak banget. orang mencari, kenapa saya begini, kenapa tanganku sakit. Padahal kaki yang satu, dua masih sehat. Masih sehat. Matanya Iya. semuanya. Betul tidak? Kok Oh. kasihan Apalagi dia lagi mohon bengong. izin kepada semuanya. Ada masalah? Enggak. Disinilah ujian kesabaran kita. Jangan memetik buah yang belum matang. Oh. Karena kalau kau petik dalam belum matang, maka akan jadi rujak. Oh, Tapi iya kalau benar. kau petik dalam keadaan masak dan manis akan menjadi apa? Apa Apa jus? Jus. Wah. 15.000 satu. 30, kalau rujak, tergantung 15.000. 35.000 Ustaz beli di mana itu? Di Makassar. Oh di Makassar ya. Kalau di sini 35.000 Ustaz. Iya. Tapi kalau rujak jadi jauh lebih mahal. Iya, iya, Jadi kalau iya, benar. Anda bersabar menunggu rezeki yang lebih banyak. iya, Jangan iya. petik sekarang. Jangan petik Dan sekarang. ini juga termasuk adalah bagian dari orang yang tidak seperti ini. Kufur akan nikmat. Nauzubillah. Nauzubillah Nah ini mindzalik. perlu diingetin sama semua nih Betul. Ca. Karena kebanyakan kita tuh selalu menuntut sesuatu yang kita belum punya. Betul. Tanpa kita sadari Allah udah berikan banyak banget sesuatu sama banget. kita. Ustadz Maulana tuh selalu positive thinking. Tipsnya Bener. apa sih Ustadz? Saya kan diomongin sama orang, Heeh. Ustaz kasihan ya. Heeh. Kemarin saya diwawancara, Ustaz kasihan ya meninggal istrinya. Saya bilang tidak, Allah mengambil satu tapi memberikan aku 4. Oh, siapa tuh? Maksudnya? Ada anakku 4. Oh iya Saya iya. berlima. Iya, Dulu iya, iya. berdua, meninggal istriku. Iya, Berarti iya. saya sudah berlima. Jangan salah paham lagi. Iya, ya kan saya Bilang nggak satu salah jadi paham. 4, Kan enak udah aja. dijelasin. Masya Ya udah. Allah, Melody, luar biasa. makasih banyak pertanyaannya bagus Terima banget. kasih. Terima ya. kasih, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya dong, Bu. Allah. Ini kita lanjut Nah. lagi nih. Cak, Ya. Ini zaman sekarang ini banyak banget nih ya. Orang yang udah ngerti atau rajin ibadah, walaupun rajin ibadah tapi dia itu masih aja usaha dengan cara yang gak baik. Contoh Ya, nih ya. ya, banyak mungkin teman-teman yang di rumah juga ada travel-travel yang suka nipu. Atau mungkin bisnis-bisnis lain yang suka nipu. Nah ini padahal mereka itu kayaknya ngerti banget tentang agama gitu loh. Bribe, pakai sogok-sogokan lah. Nauzubillah min dzalik. Kita mau nanya sama Ustadz Kafi. Ustadz Kafi, Ustadz Kafi. apa sih usaha-usaha yang bisa kita lakukan yang dapat mempermudah
jalannya kita supaya mendapat ridhonya Allah untuk memasuki surganya. Dan apa juga usaha-usaha yang justru menjerumuskan kita terpleset masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dalik. Mohon tausiahnya. Mohon penjelasannya, silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah permasalahan yang luar biasa. Kadang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Kita kadang melakukan sesuatu hal, kadang tidak tahu apakah hal ini diridhoi Allah atau tidak. Betul? Betul. Terkadang kita bingung, aduh ini diridhoi Allah atau tidak. Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah jadikan setiap amal kita itu sesuai tuntunan Allah dan Nabi SAW. Ketika kita sadari usaha kita ini adalah usaha yang bertentangan dengan Allah dan Nabi SAW syariatnya, maka kita jauhi, maka kita hindari. Agar apa? Agar usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita sudah beramal sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, maka yang pertama adalah harus dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau adalah tujuanku. Ya Allah, Engkau adalah goyahku. Maka berikanlah ya Allah ridhomu untukku. Maka yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beramal baik Allah sudah ridho, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima amal ibadah kita. Kenapa? Karena banyak sekali orang melakukan amal ibadah, dia ada cacatnya bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita terhindar dari api neraka, mohon maaf, jangan pernah meremehkan amal baik sekecil apapun. Saya ulangi sekali lagi, jangan pernah meremehkan amal baik sekecil apapun. Ketika kita beramal baik, kemudian kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas itu dan Allah ridho, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat amal baik kita itu dan tidak ada yang dikurang-kurangi. Amin, amin ya Rabbal. Karena banyak orang yang ibadah kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, berapa banyak orang yang dia beramal ahli ibadah, sejengkal lagi, tinggal sebentar lagi, dia melakukan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa? Ketika di akhir dia melaksanakan, naudzubillah, melakukan maksiat kepada Allah, melakukan amal-amalan ahli neraka, akhirnya dia tidak jadi masuk surga. Namun berapa banyak dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, dia maksiat, namun di akhir dia melakukan amalan-amalan ahli surga, dengan amalan itu dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita meremehkan atau merasa pede bahwa kita adalah yang paling hebat ibadahnya. Kita yang paling Masya Allah, saya udah sedekah sekian, sekian, jangan pernah. Ya, Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya mengatakan, ada seseorang yang dia ingin dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa lahu amalun salih. Tidak ada sedikit pun amal salih. Lalu apa? Dia bingung, dia putus asa. Ketika ditimbang ternyata berat timbangannya itu keburukannya. Tiba-tiba turun bitaqah. Apa itu bitokoh? Kartu. Jatuh di timbangan sebelah kanan kebaikannya. Kemudian timbangan itu menjadi berat. Ternyata apa yang tertuliskan di dalam kartu itu? Kalimatnya adalah La ilaha illallah. Hanya karena kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak jadi masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang sudah menghayati kalimat La ilaha illallah, demi Allah, kata Nabi SAW, kullu ummati marhumah. Semua umatku akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan masih ada titik kecil di hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mental orang beriman pasti dia tidak akan pernah putus asa. Benar, ini Masya Allah. Iya, dia mintanya positif aja sama Allah. Ya Allah, berikan saya rumah 4. Amin. Mobil 4. Amin. Istri satu. Iya. Gimana mau 4? Lu satu aja belum. Satu aja Ustaz? belum. Gimana sih, Saya Ustaz itu aja dia. belum, Aduh. Gimana?
Caca nggak bisa ngomong udah gini. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Abdul Kafi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah, Kak, tadi kan udah dijelasin nih ya tentang apa aja usaha-usaha kita, ternyata yang kecil-kecil, jangan-jangan yang kecil-kecil ini justru memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah. Benar. Ya kan? Nah, sekarang yang menggelitik ini adalah ada nggak ya kira-kira doa supaya semua Betul. harta-harta yang kita punya itu berkah dan bisa Amin. membawa kita kepada ridhonya Allah sehingga Amin. membawa kita, memudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah. Amin, bukan ke nerakanya Allah. Karena Iya. banyak orang itu suka meremehkan amalan-amalan kecil. Atau begitu pun juga dengan orang meremehkan dengan dosa-dosa yang kecil. Ternyata dosa-dosa kecil itu yang bikin jadi masuk ke neraka. Atau justru amalan-amalan kecil tadi yang bisa bikin kita masuk ke surga. Yuk kita minta penjelasan sih. Seperti apa doanya, mohon guru kita yang terhormat Ustadz Abi Maki Punten, waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang indah ini. Seperti ini kita dikumpulkan di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara masalah harta yang kita cari, harta itu dalam bahasa Arab saja namanya sudah unik. Namanya aja mal. Mal, harta itu disebutnya mal dalam bahasa Arab. Kalau diartikan mal itu apa ya? Mal itu sesuatu yang dapat membengkokkan. Ketika melihat ada pohon yang tinggi, lalu ada angin meniupnya, maka pasti pohon itu akan apa? Akan yang namanya condong. Bahkan ke kiri, bahkan ke kanan. Nah yang tadinya niat ini kokoh dan kuat, karena harta jadi cenderung ke kanan dan ke kiri. Yang tadinya istiqomah, tidak jadi istiqomah. Karena apa? Karena harta, maka disebutlah harta itu bahasa Arabnya adalah mal. Karena sangat sulit sekali orang yang tadinya kuat dan kokoh ternyata karena mal, karena harta jadi cenderung untuk tidak bisa berlakukan kebaikan. Bismillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan ternyata orang sampai hari ini berapa banyak membanggakan hartanya. Hartanya dibanggakan seakan-akan kalau sudah punya harta aku tenang. Kalau sudah punya harta santai. Sudah punya harta bisa jadi berbuat apa saja. Kelak di akhirat. Iya, kelak di akhirat apa yang disampaikan. Dalam Al-Quranul Karim ketika orang itu diseret ke dalam tempat jurangnya neraka. Lalu Allah tanya, hai fulan, bukankah harta yang kau banggakan selama ini? Mana sekarang hartamu? Dia jawab, ma aghna anni maliyah. Justru hartaku yang menjerumuskan aku ke neraka. Lalu ditanya lagi, mana jabatanmu yang selama ini kau banggakan? Jabatan setinggi apapun, manusia kadang-kadang bangga dengan jabatannya. Mau jadi manajer kah, mau jadi direktur kah, mau jadi apa saja. Kan jadi kebanggaan. Dan Allah akan tanya, kalimatnya mana jabatan yang selama ini kau banggakan? Dia jawab mengatakan, halaka anni sultaniyah. Justru karena jabatan yang selama ini aku agung-agungkan, aku menjadi terjerumus. La haula wa la quwata illa billah. Ketika ditanya, hartamu ma'agna anni maliyah. Jabatanmu halaka anni sultaniyah. Lalu Allah kata khuduhu fagulluh thumma jahimu salluh. La haula wala quwata illa billah. Seret, masukkan dia ke jurang kehancuran. Artinya adalah ke neraka. Karena apa? Justru karena harta yang ada. Astagfirullah. Kenyataan yang sangat mengerikan sekali ketika harta yang kita diri atau yang kita cari, jabatan yang kita cari, dan ternyata harta ini bukan hanya sekedar uang saja. Tapi apa? Anak juga harta apa bukan? Harta. Berapa banyak juga orang terjerumus karena siapa? Karena anaknya. Karena putra-putrinya. Maka doa yang paling unik, yang paling hebat, cukup panjang. Yang diajarkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalimatnya adalah hadis Tirmidzi. Dengan kalimat yang ada, kutipan pendeknya. Ada kata-kata Allahumma inni a'udzubika ya min waladin yakunu alayya rabban. Atau yakunu alayya sayyidan dalam riwayat lain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anakku yang takutnya menjadi tuanku. Sekarang banyak gak orang tua, punten-punten, anaknya itu jadi tuannya. Maupun sudah besar, walaupun sudah bagaimana, anaknya masih tetap masakin. Anaknya masih nyiapin sepatu, anaknya masih ayahnya, ibunya nyiapin sepatunya. Ibu bapaknya nyiapin mobilnya, ibu bapaknya nyiapin tempat tidurnya. La haula wala quwata illa billah. Mintalah kepada ya Allah, aku berlindung dari anak-anakku agar anak-anakku tidak jadi tuanku. Dan ini tanda kiamat. Ini tanda kiamat. Dalam hadis Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat yang sudah sangat dekat. Apabila banyak orang tua melahirkan majikan-majikannya. Dan minta kepada Allah. Dan ini zamannya sudah dekat sekali. Subhanallah. Saya tanya sama ayah bunda. Pernah disuruh sama anak? Pernah disuruh sama anak? Ikhlas? Ridho? Ibu bapak ridho tapi Allah tidak suka. Kalau make ini make gak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya hancurkan, punten gak mungkin ya. Tapi Mik ini marah gak sama saya?
yang marah siapa? Yang punya mic ini. Orang tua bisa diapa-apakan sama kita. Tapi yang namanya yang marah itu bukan orang tuanya. Karena orang tua cintanya luar biasa. Tapi Allah katakan aku tidak suka dengan perilakumu. Maka mulai hari ini doa. Ya Allah aku mohon kepadamu. Kalimatnya Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Lalu yang keduanya. Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah aku pun mohon kepadamu. Jangan sampai hartaku yang menyeret aku ke dalam neraka. Kenapa banyak orang terseret dirinya karena neraka? Maka kalimat yang sangat indah, ahli ibadah apapun, sehebat apapun dia ibadah, kalau dia tidak kokoh dalam masalah ini, bisa jadi. Punten, nyari duit itu ibadah apa bukan? Nyari harta ibadah apa bukan? Ternyata niatnya ibadah, tapi karena banyak uang yang ada, padahal itu ibadah. Karena uang itu dia terseret ke dalam jurang kehancuran. Punya anak, ada ibadah pendidikannya. Ternyata gara anak pun punten-punten menjadi orang terseret ke neraka. Ini doa yang paling kuat yang harus kita ucapkan. Artinya adalah jangan lupa. Abi Maki saya nggak paham tadi bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia saja. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keturunanku yang akan menjadikan tuan bagiku. Dan aku berlindung kepadamu dari harta yang aku miliki agar tidak menyeretku ke dalam jurang kehancuran. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini banyak banget zaman sekarang kita lihat nih yang suka nitipin anaknya sama mertua atau sama ibunya. Ya Bu ya? Banyak Bu. Langsung teriak semua ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sekarang aja anak nitipin tuh. Saya lagi ngejelasin nih banyak orang yang kayak gitu. Saya tiap hari nitipin Pak. Ibu sih seneng-seneng aja. Abi gimana kalau tiap hari nitipin boleh Gini. Ah. Persoalan menitipkan anak kepada orang tua tergantung. Nah. Kalau orang tua yang minta atau mertua yang minta berarti kita menghibur. Menghibur. Tapi kalau kita yang menitipkan berarti itu menyusahkan. Ibu mana nih? Nih sekarang mertuanya juga ada di sini Pak. Oh ada di sini. Ada. Tanya ibunya terhibur nggak? Terhibur nggak Bu? Ma terhibur Ma nggak? terhibur? Hah? Terhibur. Bu terhibur apa diminta? Tapi dia terhibur sambil nangis. Ibunya nangis. Terharu. Terharu. Hari ini baru terbuka rahasia. Iya terungkap nih. Kenapa Bu? Gak apa-apa. Merasa berat. Capek ya Bu ya? Capek ya. Capek. Dulu anak yang dipelihara, sekarang cucu. Enggak capek. Nggak capek tapi ibu sedih, kasihan banget. Udah Masya biarin, Allah. biar Allah maha tahu, udah biarin aja Ustadz nih. Abi, Masya tapi ini Allah. bagaimana ini berarti kalau kayak begini, Bi? Iya. Saya terima kasih sama mertua saya. Iya. Udah. Ya kita Masya lanjutin Allah. lagi nih, masih banyak yang lain. Makasih banyak jazakallah khair buat Abi Maki, Ustadz Maulana. Kita mau kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah yang pengen titip salam dari telepon nih, Yes, Ca. karena tadi kan aku udah kasih tahu nih nomor teleponnya di segmen pertama. Kayaknya sepertinya udah ada line telepon yang masuk ya. Oke. Coba, halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di Mas? mana? Ada Mas dari Jakarta, Oh, Kramat Adam. Jati. Oke, Kramat Oh, Jati. Mau oke. titip salam kepada siapa Mas Adam? Mau titip salam sama Mas Charlie dan Opang, udah jarang ketemu. Oh, Mas udah jarang Charlie sama ketemu. Opang itu siapanya Mas? Temen. Oh temen, harus jelasin dong temen. Terus kirain siapa ya kan? Oke Mas, terus ada ini gak nih, mau request lagu gak nih ya? Buat teman-teman dari NAS. Oh iya, saya mau request lagu nih. Lagu apa? Request. Jagalah Hati. Jagalah Jagalah hatinya Hati. Agim ya? Iya, buat Mas Sidik. Oke, Iya. buat Mas Sidik. Mas Sidik, Mas ya Sidik. Allah. Nggak request gerakan. Enggak. Oh, request jaga. Ya udah, nggak apa-apa, Ustadz di sini. Pasti pakai Udah gerakan. cuma itu doang, ya Allah. Ini orang gak dipanggil maju ke depan mulu ya. Heran deh. Biasanya Ya kan udah. selalu ada gerakan. Iya. Mas tadi yang Nanti di ya. Kramat Jati, terima Makasih kasih banyak, banyak Mas ya. Adam, ya Selamat Allah. beribadah puasa Mas, Ah, insya Allah berkah ya. Doain bener kita banget. juga, jangan lupa. Nah sekarang kalau gitu jamaah insya Allah kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita Betul, nih ya. ya. Tapi karena tadi ada jamaah yang di rumah yang ada request nih lagunya Agim, Betul. bolehlah langsung Nash Indonesia, silahkan jagalah hati. Requestan, yo.